Bapak Ibu, kita mulai untuk menyamakan persepsi rencana hasil kerja 18 RHK pada pengelolaan kinerja di PMM. Yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Jadi ada yang memilih nomor ini, Bapak Ibu? Ada yang pilih yang ini enggak? Boleh yang acungkan tangan yang pilih ini? Banyak ya? Ini kan gampang ya. Kita mengikuti seminar atau lokakarya atau simposium atau studi banding ya. Catatan, satu kegiatan itu setaranya 4 poin. Sertifikat maksimalnya 8, bukti dukungnya ya. Durasi atau jumlah jam seminar, lokakarya, konferensi, simposium atau studi banding tidak ada batas minimal dan maksimal. Penyelenggaranya pun bebas asal terpercaya. Mungkin kita sudah ada edaran ya, yang berhak mengeluarkan diantaranya di sini Bu, di slide terakhir ada nanti yang berhak mengeluarkan itu ya, diantaranya di slide terakhir kita buka. Nah ini Bapak Ibu, nah ini untuk sementara ini sedang digodok, masih digodok. Kemarin BBGP Jabar kita sudah sama-sama mendengar. Untuk sementara sebagai pedoman dalam mengikuti BIMTEK dan lain-lain ya, kegiatan yang dilakukan oleh yang pertama siapa? Kementerian, Direktorat Kemendikbud, BKPSDMD, Dinas ya, organisasi profesi tingkat provinsi atau kabupaten, kayak PGRI misalnya, kayak SEGI misalnya, MKKS atau K3S. Kemudian komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM. Tadi Pak Arif menyampaikan kita berkolaborasi lagi Bapak Ibu dalam pelaksanaan. Tadi Pak Ketua PGRI menyampaikan Kombel beliau akan menyelenggarakan 3 kegiatan. Kegiatannya apa? Kayak seminar, pelatihan yang sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu pilih. Misalnya Bapak Ibu milih disiplin positif, kita akan sama-sama diskusikan. Disiplin positif itu seperti apa? Cara membuat kesepakatan kelas itu seperti apa? Itu akan sama-sama kita bahas dalam komunitas belajar. Siap berkolaborasi lagi Bapak Ibu? Ya. Kemudian misalnya dalam pembelajaran adaptif, misalnya itu kan diantaranya pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu sudah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi? Ada yang sudah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi? Ada? Nah, alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita akan sama-sama berkolaborasi lagi kalau Bapak Ibu memilih nomor 1 ini diantaranya. Jadi komunitas belajar dari Karangpawitan akan mengadakan 3 kegiatan, materinya sesuai indikator-indikator yang kita pilih. Nah, baik itu dimensi manajemen, baik itu dimensi metode ya, atau dukungan psikologis. Itu tergantung. Nanti misalnya yang merahnya di dimensi manajemen kelas, ada yang merahnya di dimensi metode pembelajaran, ada yang merahnya di dukungan psikologis. Kita akan sama-sama rumuskan terlebih dahulu. Jadi jangan khawatir ketika sudah memilih, kita akan mengawal terus. Ini khususnya dari Karangpawitan ya Bapak Ibu. Baik, kita kembali pada yang tadi. Nah ini kita kembali dulu. Mana Bapak Ibu, agak panjang ya slide-nya. Nah ini sebentar.
Sebentar. Nah tadi ya, baru nomor berapa Bapak Ibu ini ya? Di nomor RHK-nya nomor 5. Jadi bagi mereka yang memilih RHK nomor 5, kita nanti bisa berkolaborasi lagi. Kemudian nomor 2, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Kalau tadi ya, kenapa jadi yang ini ya? Yang ini Bapak Ibu, ini terlalu banyak versinya ya. Yang ini Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Tadi yang barusan saya sampaikan ya. Satu kegiatan durasinya 2-3 jam, setara 4 poin, sertifikat maksimalnya 8. Sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik dengan durasi 2-3 jam yang ditandatangani oleh ketua komunitas belajar, kepala sekolah atau kombel internal, atau ketua MGMP atau dinas kombel antar sekolah. Ini penjelasannya lebih rinci lagi. Ini bisa ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Misalnya pengawas sekolah melakukan coaching di sekolahnya, atau kepala sekolah melakukan coaching di sekolahnya misalnya. Nah itu bisa Bapak Ibu, kegiatan coaching dilaksanakan di sekolah. Satu kegiatan setara 4 poin, sertifikat maksimalnya 8, sertifikat ditandatangani oleh kepala sekolah atau pihak dinas. Ya. Nomor 3 juga gampang kayaknya ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah, poinnya 6. 10 aksi nyata setara 6 poin. Laporannya ya, berupa bukti dukungnya berupa laporan, maksimalnya 6. Penjelasannya guru atau kepala sekolah yang sudah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PMM. Bapak Ibu jangan ada yang milih ini. Di sini ada yang pernah lulus menjadi penelaah aksi nyata. Nah, jangan. Siapa yang ada yang milih ini enggak? Enggak ada ya. Nah, udah tahu ya. Ada? Siapa? Ada yang milih ini? Nah, itu kalau bisa diperbaiki ya. Kan Bapak Ibu udah disetujui. Nanti kita lagi tunggu sesi ada fitur perbaikan. Kita lagi nunggu. Mudah-mudahan. Kan saya udah sampaikan Bapak Ibu, yang ini jangan dipilih sigana garande ngaritanya. Jadi sekali lagi, jangan pernah memilih yang poin ini karena harus lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PMM. Gimana Bu? Gimana? Oh, nggak detail dijelaskan. Oh, bukti dukungnya. Jadi we klik aja. Jadi sama rukna menelaah gitu ya umumnya. Aduh, ya nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan nanti daftar menjadi penelaah aksi nyata. Udah bikin aksi nyata? Oh, apalagi belum disetujui mual oge jantan penelaah tuhnya. Ya intinya jangan panik Bapak Ibu, jangan panik. Yang jelas insya Allah ada solusinya. Yang terpenting kita berikhtiar dulu. Makanya nanti kombelnya berjalan terus di sini. Kita akan kawal sampai Bapak Ibu bagaimana melakukan observasi, bagaimana nanti misalnya sampai ke penilaian. Nah,
itu semuanya akan kita kawal ya, Ibu jangan khawatir dulu. Tetapi kalau sudah datang fitur perbaikan, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Nah, kemudian ini ya, sudah aksi nyata. Sekarang nomor 5, Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik. Nah, ini juga jangan dipilih kalau Bapak Ibu belum lulus menjadi penelaah cerita praktik baik melalui seleksi di PMM. Jadi, ada lagi yang memilih ini? Enggak? Nah, ini ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Catatannya 10 cerita praktik baik, menelaahnya 10, poinnya 6, bukti dukungnya berupa laporan, maksimal 6 kegiatan. Penjelasannya, guru atau kepala sekolah yang sudah lulus menjadi penelaah cerita praktik melalui seleksi PMM. Ada yang pernah bikin cerita praktik baik, Bapak Ibu? Belum? Nanti kita juga kalau kita tampung dulu hari ini, Bapak Ibu pengen informasi tentang apa? Kalau membuat cerita praktik baik, kita akan buatkan nanti ya di kombelnya Pak Arief gitu ya di PGRI. Pokoknya Bapak Ibu, hai, halo. Pokoknya praktik baik itu jangan terlalu panjang lebar. Kata kuncinya metode STAR. Metode apa? Situasinya seperti apa, tantangannya bagaimana, tindakan dari kita sebagai guru apa, hasilnya seperti apa. Misalnya dulu saya pernah punya cerita, saya bikin media pembelajaran ular tangga. Situasinya literasi di sekolah saya rendah, itu sebuah tantangan bagi saya sebagai guru. Kemudian strategi yang saya ciptakan adalah membuat sebuah media, yaitu media ular tangga. Langkah-langkahnya ada 12 langkah, itu masuknya action. Hasilnya, resultnya, anak-anak meningkat tingkat literasinya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan sebuah kegiatan, tolong dibuatkan cerita praktik baiknya, kemudian nanti dipublish di PMM. Jangan terlalu panjang lebar Bapak Ibu, cukup 2000 kata, 4 halaman. Kalau di video 5 menit saja Bu, jangan terlalu lama-lama. Itu ya diantaranya. Nanti kita akan sama-sama. Bapak Ibu butuh tentang praktik baik, ilmu tentang membuat praktik baik. Ya nanti kita akan itu kan ya. Coba dicatat, ada yang mencatatnya Bapak Ibu tadi apa saja yang kita butuhkan nih di kombel kita yang akan kita pelajari. Coba di grup saja Bu, kita list apa saja. Jadi supaya nanti nyambung. Ngayakeun kegiatan kombel teh naon, ngayakeun teh jelas, harus jelas sesuai dengan tagihan kita. Kemudian selanjutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah 6 poin. Jadi menelaah 10 perangkat ajar setara 6 poin, laporan maksimalnya 6 kegiatan. Guru atau kepala sekolah yang sudah lulus menjadi penelaah perangkat ajar melalui seleksi PMM. Gak boleh dipilih ini. Bapak Ibu belum ada yang menjadi penelaah perangkat ajar. Ada yang sudah milih? Sudah? Ya, nanti kita solusinya gimana? Apakah di kombel kita nanti kita tapi harus pernah merilis di PMM perangkat ajarnya Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita mau menelaah perangkat ajar kita sendiri misalnya belum sesuai misalnya. Nanti diperbaiki ya. Ini jangan salah itu ya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Nih, yang dapat dibagikan pada guru dan atau kepala sekolah.
Satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM setara 6 poin. Kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM, sekali lagi, konten unggulan yang terbit pada menu rekomendasi. Ya, ada menu rekomendasi ya Bapak Ibu. Rekomendasi jempolan sudah melalui kurasi oleh pihak PMM atau Kemendikbudristek. Nih ya. Ini juga jangan dulu Bapak Ibu. Gimana Bu? Mohon diam dulu semuanya ya, ada yang bertanya gimana? Jadi udah rajin gitu misi. Iya, berarti Ibu sudah konten unggulannya yang terbit di menu rekomendasi, tidak asal kita unggulan menurut kita ya. Ini sama yang sudah dikurasi oleh pihak PMM. Jadi pokoknya begitu Bu, karena ini sesuatu yang baru, jangan terlalu besar. Pokoknya kita mudah-mudahan akan rilis menu perbaikan di kepala sekolah, karena kalau di guru sudah tidak bisa lagi ya. Katanya sekarang akan ada feature yang menu rilis untuk fitur perbaikan di kepala sekolah, sehingga nanti kepala sekolah yang memperbaiki. Gimana? Iya. 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 Tapi Ibu ngeklik kuantitasnya berapa? Di itu waktu kan itu ada klik kuantitas berapa kali kan? Pas seminarnya Ibu ngekliknya berapa kegiatan? 3. Iya. Iya. Nah, kita berharap mudah-mudahan bisa, karena ini juga masih digodok kan, penilaian masih lama ya. Ini kita baru perencanaan. Nah, itu jadi catatan saja Bu, menjadi catatan-catatan. Tolong ditulis ya ini catatan-catatannya. Apakah betul tadi udah tanggung milih karena salah persepsi misalnya ya, ternyata konten unggulannya yang terbit di menu rekomendasi jempolan. Ternyata kita malah persepsi kita bukan, sehingga kita nanti alihkan kepada sebagai partisipan seminar itu lebih gampang misalnya. Tapi kita waktu membuat perencanaan hanya 3 misalnya, nggak milih 6 misalnya. Nah itu gimana? Nah, nanti mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan apa yang kita harap bisa. Ketika kita tidak mampu misalkan di sini, kemudian kita perbanyak di kuantitas yang lain, itu mudah-mudahan bisa, gitu ya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagai praktik baik dalam kegiatan yang terkait IKM dan atau perencanaan berbasis data. Satu kegiatan durasinya 2-3 jam setelah 8 poin. Sertifikat maksimalnya 4 kegiatan. Semua guru dapat menjadi narsum berbagi praktik baik. Kegiatan berbagi dapat dilakukan dalam komunitas belajar baik intra sekolah, antar sekolah maupun komunitas belajar daring. Nah, ini lebih gampang Bapak Ibu. Ini lebih gampang ya. Meningkatnya narsum berbagi praktik baik. Misalnya nanti
ketika Pak Arif mengadakan 3 kegiatan, Bapak Ibu bisa mengajukan diri menjadi narsum atau menjadi peserta. Saya udah praktek baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya pengen menjadi narsumnya. Saya sudah berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Kita ingin berbagi. Nah, jadi kita dari kita oleh kita untuk kita. Jadi tenang saja ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada yang milih nggak ini? Bahkan ini mungkin nggak dipilih ya karena takut mungkin ya. Padahal ini yang mudah. Nah, karena kita tidak mempelajari dulu dengan seksama ya. Nah, kemudian nomor 9-nya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini ya. 1 pengamatan ya, 1 observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian, setaranya 8 poin, berupa laporan ya, maksimal 4 kegiatan. Semua guru, nah ini, semua guru berkesempatan menjadi partisipan observasi dalam praktik pembelajaran sebagai pelaku atau pengamat secara bergantian. Nah ini, kalau dulu ada namanya tim PKG, tim penilai kinerja guru. Kalau sekarang mungkin ini kan diadakannya di supervisi ya, di supervisi. Kalau namanya sekarang berarti tim pengamat, tim observer, misalnya tim pengamat. Ketika ibu misalnya memilih indikator pembelajaran adaptif, diferensiasi, ibu bikin modul ajar yang ada diferensiasinya. Teman ibu mengamati dari mulai apa? Perencanaannya, persiapannya, pelaksanaannya, diskusi tindak lanjutnya. Nah itu ada instrumen yang sudah disediakan oleh Perdirjen 7607. Sudah ada, gampang tinggal menuliskan. Ada yang memilih ini, ibu memilih ya. Ini semua guru berkesempatan menjadi partisipan. Aman ya kalau yang milih ini? Aman. Sekarang selanjutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 1 kegiatan berdurasi 2-3 hari ya, kalau namanya BIMTEK atau diklat 2 hari atau 3 hari, poinnya 8 poin, bukti dukungnya sertifikat. Pelatihan atau BIMTEK tidak dibatasi oleh jumlah jam. Kalau dulu minimal 32 JP ya. Asal durasinya 2-3 hari. Penyelenggara kegiatan pun tidak dibatasi asal kredibel. Asal bisa dipercaya. Tadi diantaranya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah kalau ini udah nggak aneh ya. 1 pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Sertifikat topik ya, maksimal 4 kegiatan. Topik pelatihan mandiri di PMM disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau yang milihnya indikatornya dia pilih disiplin positif, yang harus diprioritaskan pelatihan mandiri di PMM-nya topiknya disiplin positif. Kalau dia memilihnya pembelajaran kontekstual, maka topik yang dipilih PM juga disesuaikan dulu sesuai apa yang kita pilih. Nah, itu. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, ya, ini sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik. Ada yang pengajar praktik di sini sudah 12 poin. Ada yang menjadi pengajar praktik, coach, mentor, fasilitator, pengajar praktik. Nah ini 12 poin, durasinya 2-3 JP ya, 3 jam. Guru atau kepala sekolah berperan sebagai coach, sebagai mentor, sebagai fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru kepala sekolah di luar kegiatan program guru penggerak. Oh, yang di luar kegiatan program guru penggerak, Bapak Ibu. Yang di kegiatan PGP justru nggak dianggap. Misalnya Bapak Ibu di sekolah, misalnya mengadakan coaching
atau mengadakan mentoring atau memfasilitasi ya, itu bisa di sekolah Bapak Ibu, di luar kegiatan program guru penggerak. Kemudian di poin ke-13, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang bisa dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Satu cerita praktik yang terbit di PMM. Hati-hati, ini juga cerita praktik baik yang terbit di PMM. Maksimal 3 kegiatan. Cerita praktik yang terbit di video inspirasi atau ide praktik penulis melalui tahap pendaftaran dan seleksi. Nah ini Bu, tadi jadi praktik baiknya melalui tahap pendaftaran dan seleksi. Apakah termasuk video inspirasi, video yang kita buat? Jadi tidak sembarangan. Kita bikin video pembelajaran, kemudian ikut pendaftaran dan seleksinya. Apakah di PMM-nya termasuk video inspirasi atau ide praktik? Nah, ini juga nggak sembarangan. Siapa yang milih ini? Ada yang milih ini? Nah ini juga harus lebih bekerja keras. Kemudian yang 14, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih penghargaan. Misalnya guru ya, guru inspiratif atau mendapatkan video pembelajaran terbaik misalnya. Belum ada penjelasan tentang tingkat penghargaannya, apakah kabupaten atau level sekolah atau level kecamatan, ini belum ada. Kemudian yang ke-15, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nah ini Bapak Ibu harus hati-hati juga milih ini. Banyak yang milih ini harus yang sudah dikurasi oleh Kemendikbudristek yang terbit di PMM, di menu perangkat ajar. Jadi tidak sembarang membuat modul ajar langsung menjadi bukti dukung, tapi satu perangkat ajar yang terbit di PMM setaranya 24 poin. Nah, perangkat ajar yang sudah dikurasi oleh pihak Kemendikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. 16. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja atau bidang lain yang relevan. Satu kegiatan durasinya 2-4 minggu setara 24 poin. Sertifikat maksimalnya 2 kegiatan. Kegiatan magang disertai dengan sertifikat dan durasinya 2-4 pekan. Nih, misalnya di sebuah perusahaan, kalau SMK ya, kayak SMK magang di sebuah perusahaan atau di sebuah industri misalnya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Nah ini yang tadi Pak Arif sampaikan, beliau sebagai penggerak komunitasnya 3 kegiatan saja sudah 36 poin. Penggerak komunitas belajar itu siapa? Seluruh pengurus aktif. Di sini ada yang menjadi pengurus aktifnya atau bukan pengurus juga boleh, tetapi terlibat aktif sebagai panitia pelaksana berbagi praktik baik. Dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini bisa nih, mudah ini Bapak Ibu. Ada yang pilih ini? Menjadi panitia ya di penggerak komunitas belajar. Gimana Bu? Ya. Ya. Ya di sekolah. Tapi yang sudah terdaftar di PMM, komunitas belajarnya Ibu udah terdaftar. Ya. Berarti Ibu menjadi panitianya, menjadi penyelenggaranya, nanti dibuktikan dengan sertifikat dari kepala sekolah. Nah, ini mengadakan 3 kegiatan harus jelas Ibu, karena itu sifatnya webinar. Webinar misalnya ada itu kan mengundang, kayak semalam saya mengisi di salah satu komunitas belajar terkait apa. Dari sekarang sudah mulai dipikirkan Bu, tema 1 apa, tema 2 apa, tema 3 apa. Itu didaftarkan dulu di komunitas belajarnya kalau mau terekam, itu terekam di PMM. Ya, siap. Nanti ya kita komunikasi terus Bapak Ibu.
Kemudian yang terakhir, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah. Nah, kalau ini mah CGP ya udah tahu 128 poin, sertifikat hanya satu kegiatan saja, proklam diklat jangka pendek atau menengah, bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Kalau ini CGP angkatan 9, ini poinnya 128 poin, insya Allah keburu. Sebelum dilanjutkan ke yang lain,